Hai sob, balik lagi sama channel Misbar. Kali ini Mimin bakal ceritain film bencana fiksi ilmiah asal Rusia berjudul Mira. Dirilis tahun 2022, bercerita tentang seorang remaja bernama Lira dan ayahnya yang bernama Arabov. Ayahnya tersebut bekerja di stasiun luar angkasa orbit bernama Mira. Hubungan mereka tidak terlalu dekat karena sang ayah yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Suatu ketika tiba-tiba terjadi hujan meteor menghantam bumi, sehingga Arabov berusaha untuk menyelamatkan sang putri yang ada di bumi. Penasaran dengan kelanjutannya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga, terdiri dari seorang ibu bernama Svetlana, anak laki-laki bernama Igor, kemudian anak perempuan bernama Lira, dan ayah tiri Lira yang bernama Boris. Ayah dan ibu Lira memang sudah bercerai dari Lira kecil, sehingga Lira dan Igor memang bukanlah saudara kandung. Saat ini ayah kandung Lira bekerja sebagai seorang astronot, dan sudah berada di orbit Mira selama 6 tahun. Lira merupakan seorang yang pendiam dan introvert. Walaupun begitu, dia memiliki seorang sahabat di sekolahnya yang bernama Misa. Setelah sampai di sekolah, Lira bersiap untuk mengikuti pertandingan lari. Di awal pertandingan, Lira sempat tertinggal jauh dari lawan-lawannya. Sadar dia tertinggal, akhirnya dia pun menunjukkan skillnya, sehingga Lira berhasil unggul. Misha yang melihat Lira akan menjuarai perlombaan, bersiap menyalakan flare untuk menyambut kemenangan Lira. Namun anehnya apa yang dilakukan Misha malah membuat Lira merasa panik. Terlihat dia seperti fobia terhadap api. Bukan hanya api yang besar, bahkan api pada lilin saja bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Sementara itu jauh di luar angkasa sana, ayah Lira yaitu Arabov ternyata memantau setiap apa yang dilakukan putrinya melalui CCTV perkotaan. Kerinduan yang sangat dalam tak bisa dibendung, membuatnya nekat meretas setiap CCTV yang ada, walaupun rekannya yang bernama Ryabonov melarangnya. Tak lama setelah itu, Komandan Antonov memanggil semua kru dan memberitahukan bahwa mereka mendeteksi pergerakan beberapa asteroid. Asteroid tersebut bergerak pada lintasan yang berbeda. Hal itu juga dibenarkan oleh perwira tinggi dari pusat kendali misi yang bernama Mr. Foni. Komandan Antonov kemudian memerintahkan agar mereka segera mengevakuasi wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terdampak dari jatuhnya asteroid tersebut. Salah satunya kota Vladivostok di Rusia. Setelah Lira sampai di rumah, dia sangat kesal saat dirinya melihat sang adik yang sembarangan memasuki kamarnya. Lira berkali-kali mengingatkan bahwa ada garis kamar yang tidak boleh Igor lewati. Ternyata adiknya melewati batas itu karena ingin memberikan potongan kue ulang tahun untuk Lira. Saat Lira memakan kue itu, dia pun merasa bersalah pada Igor, sehingga Lira pun akhirnya mengizinkan Igor untuk memasuki kamarnya. Keesokan paginya terdapat sebuah berita bahwa akan ada sebuah asteroid raksasa yang lewat dekat bumi. Semua orang di seluruh dunia sangat antusias mendengar kabar tersebut, sehingga mereka pun bersiap di beberapa titik yang dilewati asteroid itu untuk mengabadikan momen yang sangat langka tersebut. Setelah asteroid raksasa itu melewati bumi, para astronot dan petugas di stasiun orbit merasa lega. Namun ternyata dugaan mereka salah besar. Di belakang asteroid raksasa itu, terdapat begitu banyak asteroid lainnya. Stasiun orbit Mira pun ditugaskan untuk segera mengambil tindakan. Namun, di tengah kepanikan itu, Arabov justru berusaha menghubungi anaknya. Namun, sayangnya, Lira tidak mengangkat telepon dari sang ayah. Keesokan paginya saat melihat pesan dari sang ayah, Lira langsung menatap keluar jendela. Dan ternyata asteroid-asteroid tersebut sudah mulai menghujan bumi. Hantaman dari asteroid membuat gedung-gedung di kota tersebut mulai hancur.
Lira yang sendirian pun berusaha menyelamatkan diri dari apartemen. Begitu juga dengan orang lain yang berebut untuk turun melalui lift atau tangga darurat. Setelah berhasil keluar dari apartemen, Lira dan orang-orang pun berlarian. Mereka tak tahu kemana tujuan jika keadaan seperti sekarang ini. Karena kemanapun mereka berlari, asteroid terus menghujani mereka. Saat itu Lira dan Misha bertemu, sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk berlari bersama-sama. Tak lama kemudian keduanya berpisah karena reruntuhan dari gedung. Namun naas, tiba-tiba saja Lira tertabrak oleh sebuah mobil. Pasangan suami istri yang menabrak Lira kemudian menyelamatkannya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Huru-hara benar-benar terjadi di mana-mana. Gedung-gedung mulai hancur, dan orang-orang yang panik di jalanan saling menabrak satu sama lain. Oleh sebab itu mobil yang ditumpangi Lira terpaksa berhenti, sehingga dia pun turun dan kembali berlari. Namun tak lama Lira berlari, tiba-tiba saja sebuah gedung tinggi mulai roboh, sehingga Lira berlari sejauh mungkin sampai ke sebuah toko boneka. Sementara di stasiun orbit Mira, Arabov terluka akibat hantaman asteroid. Hantaman tersebut juga merusakkan sebagian besar stasiun Mira. Saat melihat CCTV, Arabov sangat terkejut melihat semua kru lainnya ternyata telah meninggal dunia. Arabov yang sangat mengkhawatirkan anaknya, kemudian meminta bantuan orbit Mira untuk melacak keberadaan sang anak. Meskipun yang dia lakukan ini akan membuat stasiun kehilangan banyak daya, namun Arabov tidak peduli. Kini dia hanya ingin memastikan anaknya tetap aman. Определи последние точки местонахождения телефона Леры. Kemudian kita dibawa flashback ke masa lalu yang memperlihatkan saat Lira masih kecil, di mana dia pernah terjebak di dalam lift yang terbakar. Sayangnya, Arabov yang bersama Lira saat itu tidak bisa menyelamatkan Lira dengan cepat, membuat Lira harus terjebak di dalam lift itu untuk waktu yang cukup lama. Dan akhirnya hal itu yang membuat Lira mengalami trauma pada api hingga sekarang ini. Kembali kepada Arabov yang akhirnya berhasil melacak keberadaan anaknya yaitu Lira. Saat ini mereka berkomunikasi dengan menggunakan sebuah boneka yang dilengkapi dengan CCTV dan audio. Setelah berhasil diselamatkan dari reruntuhan, audio Lira lalu disambungkan dengan sang ibu. Ibu dan ayah tiri Lira sekarang ini sudah berada di pusat evakuasi dan dalam keadaan baik-baik saja. Namun sang ibu masih mengkhawatirkan keadaan Igor yang saat ini diduga masih berada di dalam gedung sekolah. Mendengar kabar itu, Lira pun berencana untuk masuk ke dalam gedung sekolah demi bisa menyelamatkan sang adik. Keputusan Lira sebenarnya ditentang oleh sang ayah, karena dari pengamatan Arabov gedung sekolah itu tak lama lagi akan hancur. Namun Lira tidak mendengarkan saran sang ayah tersebut, dan dia pun tetap nekat untuk masuk ke dalam gedung sekolah. Sementara itu di stasiun orbit Mira, komunikasi yang dilakukan oleh Arabov terus menguras daya dari stasiun Mira. Diperkirakan Arabov hanya memiliki waktu selama 2 jam untuk evakuasi dirinya dari sana. Namun dia tak ingin menyerah begitu saja. Arabov nekat keluar dari stasiun menuju ke ruangan yang lain demi mendapatkan baterai cadangan. Sementara di bumi, Lira akhirnya bertemu dengan Igor. Mereka berdua pun berjuang melewati begitu banyak rintangan untuk dapat keluar dari gedung sekolah yang terlihat akan rubuh. Begitu juga dengan Arabov yang saat itu berhasil menemukan baterai cadangan untuk orbit Mira. Lira dan sang adik tiri berusaha melewati semua rintangan yang ada, pun juga dengan sang ayah yang terus berusaha untuk melewati semua rintangan agar bisa selamat dan bertemu kembali dengan sang putri tercinta.
Ты их видишь? Berkat arahan dari sang ayah, Lira dan Igor pun berhasil keluar dari gedung sekolah tepat waktu. Namun akibat reruntuhan gedung, pandangan mereka pun terbatasi oleh kabut debu yang cukup tebal. Namun beruntungnya, Arabov masih dapat memberikan petunjuk jalan bagi mereka dengan cara melalui lampu lalu lintas yang ada di jalanan. Berkat petunjuk dari sang ayah untuk mengikuti lampu lalu lintas, Lira dan seadik akhirnya sampai di tempat evakuasi. Мне тогда 8 лет было, как тебе? Лер, Пойдем. за мной! Еще одну нашел! Сюда! Стой, стой, стой. А неплохая была идея со светофорами. Igor yang ternyata terluka karena dampak dari hantaman asteroid membutuhkan perawatan medis secepatnya. Untungnya Misa yang ada di dalam helikopter memberikan tempat duduknya untuk Igor, sehingga Igor dapat dibawa ke pusat evakuasi. Sementara itu Arabov tak sengaja menemukan sinyal dari sebuah kapal besar pengangkut minyak yang sedang mengalami kebakaran. Jika militer tidak segera mengevakuasi kapal itu, dikhawatirkan akan terjadi ledakan susulan yang sangat besar. Arabov pun menyampaikan hal itu pada Lira, sehingga Lira dan Misa nekat menaiki perahu menuju kapal tersebut. Sesampainya di kapal, mereka berdua langsung mencari sumber kebakaran. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sumber kebakaran itu. Namun, kobaran api tersebut membuat Lira mengalami kepanikan. Untungnya di luar angkasa sana sang ayah berusaha menenangkan Lira dan memberikan arahan untuk memadamkan api tersebut. Sayangnya tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Misa tidak sadarkan diri. Лера. Туда. Сейчас я придумаю, что... Karena Misa yang tak sadarkan diri, dan kini Lira hanya seorang diri, maka dia pun akhirnya memberanikan diri, melawan rasa takut untuk memadamkan api tersebut. Sementara itu sang ayah justru hanya bisa pasrah, karena stasiun orbit Mira mulai kehabisan daya, sehingga tidak dapat mempertahankan ketinggian pada orbitnya, membuatnya harus meledak saat menghantam bumi. Walaupun begitu di detik-detik terakhir hidupnya, Arabov masih sempat memastikan bahwa Lira telah berhasil mematikan api dan selamat dari kejadian tersebut. Setelah berhasil memadamkan api di kapal itu, Lira dan Misa dibawa ke pusat evakuasi dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Namun sayang, Lira harus kehilangan sang ayah sebelum keinginan Lira terwujud, yaitu bertemu dengan ayahnya. Dan film pun akhirnya berakhir. Nah, itulah film Mira. Nantikan cerita film selanjutnya ya sob. Sebelum pamit, Mimin mau ingetin jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.